Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Jananto Makwa dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan memaparkan tentang ringkasan webinar yang sudah saya lihat mengenai tanaman porang yang berdurasi 2 jam 10 menit 30 detik. Untuk materi yang pertama itu disampaikan oleh Kak Berlian Rizky Wijayanti Eskom. Beliau menyampaikan tentang budidaya dan peluang pasar porang. Porang adalah tanaman umbi-umbian yang sedang populer di masyarakat, yang nama latinnya itu Amorphophallus muelleri. Untuk manfaatnya itu bisa untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, pengobatan, dan lain-lain. Porang memiliki kandungan glukomanan 45-65% dan kandungan airnya itu sangat tinggi. Dan banyak sekali kandungan lainnya yang tentu saja bermanfaat untuk tubuh. Budidaya porangnya itu pH tanahnya itu 5,5 sampai 6,5. Pertama itu pembibitan dan penanamannya itu dilakukan di tanah kering, memakai kapur pertanian, pupuk kandang, sekam bakar, dan daun munggur. Prosesnya itu dengan cara mencampurkan tanah, sekam, dan pupuk kandang, dan menambahkan kapur pertanian 5% dari tanah. Jarak tanam antar pohon itu sekitar 25-40 cm. Dan peluang pasarnya itu setiap bagian dari porang bisa dijual, termasuk umbi-umbian, spora, bibit polybag. Harga umbi-umbian itu 200.000 per kilogram dan setiap kilogramnya itu 4 porang. Rata-rata seperti itu. Dan untuk katak juga bisa mencapai 400.000 per kilogram. Dan untuk bibit polybag 5.000 atau 6.000 per bibit tergantung ukuran. Dan untuk bibit spora itu 900 sampai 1,2 juta per kilogram. Tergantung ukurannya juga. Dan kebutuhan ekspor porang semakin tinggi. Permintaan sehari itu bisa mencapai 11.170 ton. Untuk di awal tahun 2020 itu umbi basah itu mencapai 10 sampai 15.000 per kilogram. Dan untuk keringnya itu 65.000 per kilogramnya. Terus untuk porang juga kan bisa untuk tepung juga. Nah, per kilogramnya itu sekitar 200.000. Dan untuk beras dari porangnya itu 1 juta per kilogram. Dan untuk mie shirataki 10.000 per kilogram basah dan 45.000 atau 25.000 per gram. Nah, untuk pemateri yang kedua itu disampaikan oleh Bapak Almudi Kurniawan. Beliau menjelaskan tentang analisa usaha budidaya tanaman porang. Seperti yang beliau katakan, yaitu tanaman porang merupakan tanaman yang awalnya hanya berada di hutan. Tetapi karena permintaan pasar yang tinggi dan tanaman porang ini bisa digunakan untuk diet juga dan bermanfaat untuk kesehatan juga. Jadi karena permintaan pasar yang tinggi tadi itu sehingga diadakan budidaya tanaman porang. Ada 3 pola untuk penanaman yang bekerja sama gitu. Yang pertama itu antara investor dengan pengelola, yaitu 80% untuk investor dan pengelola petani 20%. Yang kedua itu antara investor, pengelola, dan petani. Petani 30%, pengelola 30%, dan investor 35-40%. Dan untuk yang ketiga, porang juga bisa diintensifkan ya di lahan-lahan yang ada naungannya seperti perhutani. Petani itu 50%, pengelola 20%, dan investor 30-35%. Harga porang itu sangat mahal karena suplainya belum seimbang.
Tetapi untuk wilayah di Pulau Jawa, Sulawesi itu sudah sangat intensif. Dan untuk penanaman porang tergantung pada bibitnya. Jika bibitnya besar, yang 1 kilo itu, untuk 1 kilonya itu bisa dipanen antara 3 atau bisa lebih dari 5 kilogram. Untuk tanggapannya menurut saya itu cukup baik sih webinarnya. Cara penyampaiannya juga sudah cukup jelas gitu, cukup baik. Cuman itu kurang lengkap ya karena tidak disampaikan mengenai hama, mengenai cara pengendaliannya hama itu seperti apa. Tapi porang ini di daerah saya itu mungkin di banyak daerah itu belum cukup terkenal gitu kan. Jadi harus lebih dibudidayakan lagi gitu kan. Karena hasil panennya itu sangat banyak dan tadi bisa mendapatkan 200 sampai 700 juta gitu. Itu kan bukan lumayan lagi ya. Jadi untuk kita semua gitu kan, marilah budidayakan tanaman porang gitu. Agar dikenal oleh masyarakat juga, terus manfaatnya juga banyak gitu, seratnya. Pokoknya ayo kita tanam tanaman porang. Udah sih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.